Indonesia terancam krisis pangan akibat wabah COVID-19. Menjamin ketersediaan pangan bagi masyarakat harus diupayakan untuk menghindari kelangkaan pangan. Bagaimana pemerintah menjaga ketahanan pangan masyarakat di masa pandemi? Ikuti perbincangannya dalam Indonesia Bicara bersama Dr. Haji Ihsan Abdullah SHMH, Asisten Staf Khusus Wakil Presiden Republik Indonesia, Komjen Pol Dr. Andes Agus Andrianto SHMH, Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri, Haji Ayab Zaki SE, Ketua Umum Forum Komunikasi Doa Bangsa, dipandu Oki Satrial, Jumat 19 Juni 2020, pukul 19 waktu Indonesia Barat. Selamat malam, Anda kembali bergabung di Dialog Indonesia Bicara, saya Oki Satrial. Saudara, selain sektor kesehatan berikut SDM-nya, di tengah pandemi COVID-19, pemerintah perlu memastikan sektor lain tetap berlangsung. Salah satunya adalah sektor pangan, karena ini merupakan hal penting, hal yang mendasar bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang terdampak COVID-19. Bagaimana pemerintah memastikan sektor pangan ini bisa aman dan juga lancar bagi seluruh masyarakat Indonesia, dan bagaimana kita sebagai publik bisa memantau apa yang sudah dan akan dilakukan pemerintah mengenai hal ini. Kita akan berbincang bersama 3 narasumber yang telah hadir untuk malam hari ini di Dialog Indonesia Bicara. Yang pertama adalah Dr. Haji Ihsan Abdullah SHMH, Asisten Staf Khusus Wakil Presiden Republik Indonesia. Pak Ihsan, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir di TVRI. Ya, sama-sama. Yang kedua juga sudah bergabung bersama kami Haji Ayab Zaki SE, Ketua Umum Forum Komunikasi Doa Bangsa FKDB. Pak Zaki, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir di TVRI. Sama-sama. Dan kita akan temui secara virtual malam ini Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Polri, Komjen Pol Dr. Andes Agus Andrianto SHMH. Pak Agus, selamat malam. Selamat malam, Mas Oki. Baik, terima kasih sudah bergabung, Pak, di TVRI malam ini. Pertama saya ingin ke Pak Ihsan terlebih dahulu. Kalau kita bicara pangan, tentu seperti saya sampaikan tadi, ini masalah mendasar karena masalah perut. Banyak orang yang kemudian timbul masalah gara-gara hal ini, gara-gara perut kosong begitu ya Pak kira-kira. FAO sendiri dari PBB sudah memastikan bahwa akan ada sedikit guncangan di sektor pangan di setiap negara di tengah pandemi COVID-19, dan Presiden juga sudah memberikan impres kalau tidak salah mengenai bagaimana memastikan bahwa pangan di Indonesia akan tetap aman selama pandemi. Bagaimana Anda memandang hal ini sejauh ini selama pandemi COVID-19? Bagaimana sektor pangan kita tetap berlangsung aman, Pak? Ya, pangan itu memang sebuah keniscayaan sebagai satu kedaulatan negara. Ya. Jadi negara yang kuat, ya negara yang menguasai pangan, yang cukup ketersediaan pangannya. Nah, oleh karenanya, baik di masa COVID maupun tidak, pangan menjadi isu yang sangat penting, ya kan? Apalagi sekarang di era pandemi yang uncertainty, ya, ini pangan menjadi sangat-sangat strategis, ya. Nah, karena apa? Masa-masa itu semua orang saat ini yang menjadi tumpuan atau harapan atau hajat yang paling penting adalah ketersediaan pangan. Betul. Nah, pangan ini kan sangat luas, dari mulai padi, biji-biji padi, biji-bijian, kacang-kacangan, dan sayur-sayuran, daging, dan seterusnya. Nah, maka ketersediaan yang cukup ini yang harus dikelola dengan baik oleh negara, dan pasokan untuk padi gabah, saya kira ini sudah dihitung betul oleh pemerintah, dan insya Allah ketercukupan, ketersediaan cukup. Tetapi yang perlu diperhatikan juga adalah bagaimana masyarakat juga diajak serta untuk mencukupi kebutuhan pangannya sendiri. Seperti apa peran yang bisa dimainkan oleh masyarakat, Pak? Ya, peran itu adalah bagaimana misalnya masyarakat ditumbuhkan semangatnya untuk bisa melakukan penanaman-penanaman pangan di lingkungannya. Pemenuhan secara mandiri begitu. Mandiri. Ya? Kalau bahasa kampung kita dulu namanya petani kitri. Petani kitri. Misalnya apa?
Kalau dulu di lingkungan kita, orang tua kita memelihara ayam. 5 ekor, 7 ekor, Pak Zaki, ya, Mas Oki. Kemudian dia juga menanam sayuran di halamannya. Kemudian juga menanam kacang-kacangan, kacang panjang, ya, dan seterusnya untuk sayuran. Nah, ini adalah bagian terpenting untuk menunjang, mendukung ketahanan pangan nasional. Jadi artinya, ketika pangan itu keterbatasannya udah mulai menipis, ya, maka kita semua itu bisa terjaga. Dan satu lagi, harus ada kontinuitas ekosistem pangan. Nah, jadi ini juga penting. Nah, saya senang sekali tadi ada Pak Agus dari Polri ikut serta dalam perbincangan ini. Saya kira penting juga ini. Bagaimana Polri ke depan membantu pemerintah dalam hal ketahanan pangan. Artinya paradigma ke depan itu Polri bukan hanya seperti sekarang misalnya pendekatan keamanan segala macam, tetapi juga hal yang penting bahwa Polri yang memiliki sumber daya yang hebat sekarang ini bisa mulai bagaimana membantu di sektor pangan. Karena kalau tadi yang disampaikan Mas Oki, ketahanan pangan cukup, gizi cukup, perutnya juga cukup, tingkat kejahatan pasti menurun. Pikiran juga tenang. Tetapi kalau sebaliknya, ketika ketersediaan pangan kurang, ya kan, susah untuk makan, nah kejahatan meningkat. Nah, saya kira ini paradigma baru yang harus dikembangkan oleh Polri. Mudah-mudahan begitu nanti ke depan. Sebelum saya ke Pak Zaki, saya ingin ke Komjen Pol Agus Andrianto. Pak Agus, tadi Pak Ihsan menyampaikan sebetulnya Polri bisa berperan lebih luas lagi selain berkutat di sektor keamanan, gitu ya. Nah, malam ini kami juga ingin tahu sebetulnya kita punya Badan Pembelian Keamanan Baharkam Polri. Apa sebetulnya Baharkam ini dan bagaimana peran yang bisa dimainkan oleh Baharkam untuk bisa memastikan bahwa kondisi pangan dan keamanan bangsa kita tetap kondusif begitu, Pak? Terima kasih Mas Oki. Terkait dengan peran Baharkam Polri sebagai bagian daripada institusi Polri yang memang sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, di mana adalah yang paling utama sebenarnya adalah terpeliharanya keamanan dalam negeri. Tentunya peran Baharkam Polri sangat strategis karena kalau di penegakan hukum kan banyak kepada faktor-faktor ancaman gangguan nyata. Di bawah gangguan nyata ini ada ambang gangguan. Ambang gangguannya adalah pekerjaan prevention, mencegah bertemunya niat dengan kesempatan. Kemudian ada BIMAS, ada BIMAS di sana adalah menangani faktor-faktor yang menjadi penyebab timbulnya gangguan keamanan. Khusus masalah pangan, ini menjadi perhatian, juga menjadi perhatian dari Polri karena ekosistem keamanan ini melingkupi seluruh hajat hidup orang banyak, dari mulai Astagatra, jadi Trigatra, dari mulai demografi, geografi, sumber daya alam, kemudian ideologi, politik, sumber daya alam, dan ekonomi dan sosial ini juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebutuhan akan keamanan. Oleh karena itu fokus kepada masalah upaya untuk mencegah gangguan nyata yang diakibatkan oleh masyarakat kesulitan untuk mendapatkan bahan pangan sepanjang masa penanganan pandemi COVID-19 di seluruh wilayah Indonesia. Bapak Kapolri tentunya sudah mendapatkan arahan dari Bapak Presiden untuk menjamin distribusi pangan dan logistik kebutuhan masyarakat sampai dengan ke wilayah. Kemudian yang berikutnya terkait dengan adanya warning daripada Badan Pangan Dunia (FAO) tentang kemungkinan akan terjadi krisis pangan dunia akibat dari pandemi ini. Tentunya jajaran Polri juga melakukan langkah-langkah antisipasi agar kepala kesatuan wilayah dalam hal ini Bapak Kapolda, para Kapolres ini mendorong kepada pemerintah daerah untuk melakukan langkah-langkah antisipasi agar prediksi Badan Pangan Dunia ini tidak terjadi. Kemudian dalam kejajarannya dari mulai ke BIMAS, ke jajaran Babin Kamtibmas,
dikeluarkan juga arahan untuk melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Tadi Pak Ihsan sudah menyampaikan bahwa di masa bekerja dan work from home ini, bekerja dari rumah ini, mereka memanfaatkan waktu luangnya dengan kegiatan-kegiatan yang produktif dengan melakukan pemanfaatan lahan-lahan di lingkungannya. Itu merupakan upaya-upaya dari jajaran Polri, karena kalau ini nanti terjadi kemudian masyarakat kesulitan mendapatkan pangan, tentunya ini akan berdampak terhadap masalah sosial di masyarakat yang tentunya bisa berdampak kepada gangguan Kamtibmas. Nanti bisa dampaknya lebih luas lagi. Saya rasa begitu, Mas. Karena tadi yang seperti Bapak sampaikan, sistem keamanan ini melingkupi banyak sektor, termasuk juga hajat hidup orang banyak. Termasuk juga di sini adalah distribusi pangan, begitu ya. Dan untuk di daerah memastikan bahwa setiap kepala satuan wilayah seperti Kapolda memastikan di setiap provinsi distribusi ini aman hingga sampai ke masyarakat. Nanti saya akan lanjutkan ke Pak Agus, saya ingin ke Pak Zaki. Pak Zaki, kita mengenal saat ini ada Forum Komunikasi Doa Bangsa, FKDB. Tentu masyarakat ingin mengetahui dulu sebetulnya sebelum kita mengetahui apa tupoksi dari FKDB dan kaitannya dengan keamanan pangan nasional. Apa yang dilakukan oleh FKDB, tupoksinya apa, dan kemudian adakah program-program yang dilakukan oleh FKDB untuk bisa menjamin ketersediaan pangan di Indonesia, Pak? Ya, terima kasih, Mas Oki. Yang pertama adalah FKDB adalah yang lahir dari ibu kandungnya NKRI. Ya. FKDB mendukung seluruh program pemerintah. Itu yang pertama. Yang kedua, tupoksi dari FKDB adalah ada dua. Yang pertama adalah ekonomi, yang kedua pendidikan. Pendidikan juga pendidikan usia dini, dasar dan menengah. Untuk ekonomi di sini ada usaha kecil dan menengah, yang keduanya adalah pertanian. Ya. Khusus untuk pertanian, kita FKDB sudah 4 tahun melakukan satu aktivitas pertanian ini, kurang lebih demplot di 16 provinsi di seluruh Indonesia, dan sekarang fokus kepada produksi, dan kita fokuskan di 8 provinsi. Secara beriringan hari ini ada COVID-19, sehingga kita lebih intensif lagi proyek daripada pertanian ini, khususnya pada pangan, ya. Terutama yang sekarang diuji coba pada produksi adalah penanaman padi, bawang merah, bawang goreng, singkong, dan sayur mayur. Yang berada di 8 provinsi. Ini dilakukan swadaya oleh masyarakat, artinya di tempat tinggal mereka masing-masing, Pak? Kita, FKDB ini 95%-nya edukasi kepada masyarakat. 5%-nya adalah memang kita memberikan satu percontohan. Contohnya seperti sekarang yang kita lakukan di Kecamatan Gegesik. Ya. Kita hanya mengelola 10 hektar, tapi dampaknya kita usahakan bisa sampai sekitar 100 hektar lebih seperti itu. Kemudian juga di Kabupaten Majalengka, di Jawa Tengah, di Maluku Tengah, Sulawesi Tengah, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Riau, dan Lampung. Nanti kita akan lanjutkan bagaimana edukasi yang dilakukan oleh FKDB terhadap para petani sehingga bisa meningkatkan kapasitas mereka dalam memenuhi kebutuhan pangan, begitu ya. Sebelum saya ke Pak Ihsan dan juga Pak Zaki, saya ingin kembali ke Pak Agus. Pak Agus, tadi disebutkan ada sejumlah hal yang dilakukan Baharkam untuk bisa memastikan distribusi pangan ini bisa sampai ke warga, ke masing-masing individu warga, begitu Pak, dan keluarga. Pak Agus, apa kira-kira program yang sudah disiapkan oleh Baharkam untuk bisa menjamin ketersediaan, pendistribusian, dan juga keamanan dari pendistribusian pangan kepada masyarakat, Pak? Terima kasih Mas Ari. Bahwa selama pandemi dengan beberapa daerah yang menerapkan pembatasan sosial skala besar yang
diputuskan berdasarkan usulan daripada pemerintah daerah kepada Menteri Kesehatan setelah mendapatkan rekomendasi dari gugus tugas ini akan diberikan. Kemudian yang harus dipastikan oleh para kepala kewilayahan, dalam ini para Kapolda, para Kapolres adalah stok pangan. Kemudian menjamin distribusi logistik dan pangan itu tidak terganggu karena pembatasan sosial berskala besar yang diterapkan di beberapa daerah yang dengan pola yang berbeda-beda, sehingga dengan jaminan ketersediaan pangan di wilayah masing-masing ini tidak menjadikan satu wilayah ini mengalami kelangkaan pangan. Kemudian Bapak Kapolri juga melalui kegiatan refocusing dan realokasi anggaran ini memerintahkan kepada seluruh menurunkan anggaran itu ke Polres dan Polda untuk menyiapkan 10 ton beras di tiap-tiap Polres, kemudian 25 ton di tiap-tiap Polda, dan pada bulan Mei kemarin semua itu sudah terdistribusi kepada masyarakat untuk menyisir bantuan-bantuan sosial yang sudah diprogramkan oleh pemerintah, baik itu dalam bentuk PKH, kemudian bantuan langsung tunai, bantuan logistik, kemudian kartu prakerja, kartu Indonesia Pintar, kartu Indonesia Sehat, dan lain sebagainya. Ini Bapak Kapolri mendapat arahan dari Bapak Presiden untuk menyisir masyarakat jangan sampai ada yang tidak mendapatkan pasokan logistik untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Untuk bulan Juni ini beliau juga menurunkan stok beras yang ada di Mabes Polri, ada 11.000, 5.000-nya akan didistribusikan, 5.000 tonnya akan didistribusikan ke wilayah dan akan didistribusikan kepada masyarakat di seluruh Indonesia dari 5.000 ton yang disiapkan untuk itu. Kemudian kita juga mengembangkan ekonomi kerakyatan untuk masyarakat pesisir. Kita kan ada juga kami di Baharkam ini ada Satuan Kepolisian Perairan. Kita juga himbau kepada seluruh direktur kepolisian perairan untuk menjangkau daerah-daerah pesisir agar masyarakat yang terdampak secara ekonomi dari pandemi ini bisa mendapatkan bantuan logistik yang diperlukan. Kemudian kita juga membangun dan mengembangkan kampung tangguh nasional. Ini sudah kita juga TR-kan kepada wilayah. Mungkin dari media elektronik kita bisa atau media sosial kita bisa mendapatkan informasi tentang upaya membangun kampung tangguh nasional. Nanti walaupun di daerah nanti secara kearifan lokal dia ada namanya masing-masing, namun adalah upaya untuk membangun ketangguhan masyarakat, baik tangguh sumber daya manusia, tangguh kesehatan, tangguh keamanan, tangguh informasi, termasuk tangguh pangan untuk membantu di lingkungannya bagi warga masyarakat yang sekarang ini sedang menerapkan berbagai upaya untuk memangkas atau mencegah penyebaran daripada pandemi COVID-19 ini. Saya rasa gitu, Mas. Baik. Saya lanjutkan ke Pak Ihsan. Pak Ihsan, ada instruksi dari Presiden untuk seluruh jajaran agar bisa mengontrol setiap distribusi pangan agar bisa sampai tepat sasaran kepada masyarakat, begitu ya. Apa yang dilakukan pemerintah untuk bisa memastikan bahwa hal ini berjalan dengan baik, dengan lancar, tentunya juga Polri sebagai salah satu instrumennya, begitu Pak? Ya, saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Komjen Agus Andrianto sebagai Kabarkam ini sudah bagus sekali, artinya Polri siaga untuk melakukan fungsi-fungsi penting pada saat pandemi ini, dan itu yang diharapkan oleh pemerintah sebenarnya sebagai garda terdepan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat Polri ini. Jadi semoga ke depan itu justru Polri sudah mulai tadi melakukan pendekatan itu, sudah mulai pendekatan kemakmuran, artinya masyarakat dinaungi betul bagaimana masyarakat itu bisa dipantau kesejahteraannya. Nah, jadi selama ini Polri hanya diposisikan untuk pendekatan masalah keamanan, dan ini sudah di era ke depan ya, mudah-mudahan nanti Pak Komjen Agus ini bisa dikembangkan paradigmanya bahwa Polri ke depan adalah tadi
menjadi pendamping masyarakat, bagaimana dipastikan masyarakat tidak ada yang kelaparan. Nah, saya kira yang terpenting lagi bukan hanya distribusi sekarang ini. Ya, karena kalau distribusi tadi apa yang disampaikan oleh beliau sudah berjalan baik. Sudah berjalan baik dan tinggal watching, pengawasan. Ya kan? Dan itu sudah banyak monitoring di jajaran pemerintah dari mulai tingkat pusat, daerah sampai ke lapisan-lapisan bawahnya. Nah, yang terpenting sekarang adalah supply dari bahan pangan itu sendiri. Karena kebutuhan pangan yang semakin besar, karena jumlah penduduk kita semakin tinggi, otomatis juga memerlukan pasokan yang cukup. Yang terdampak COVID juga signifikan Pak jumlahnya. Dan ini tentu tidak harus terus-menerus kita bergantung kepada impor. Nah, sebagaimana kita ketahui misalnya, hal yang paling kecil itu makanan yang digarap oleh Pak Zaki, yaitu pabrik tempe. Beliau punya pabrik tempe di berbagai kota, ya, berbagai provinsi. Itu bahan bakunya hampir 70%-nya impor. Data terakhir tahun 2019 kita mengimpor 2.750.000 ton untuk tahun 2019. Nah, ini diimpor dari Amerika dan China. Nah, bayangin kalau sebesar itu kebutuhannya, bahan bakunya bisa kita sediakan sendiri begitu ya? Kita bisa sediakan sendiri dan kita tidak perlu membuang devisa segitu besar. Dan kalau itu bisa digunakan untuk ditanam sendiri, berarti kan menghidupi kehidupan pertanian dan membangun ekosistem pertanian yang modern bahkan. Nah, ini mungkin yang harus dipikirkan. Kemudian dipastikan juga bahwa pemerintah saat ini, Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf Amin sudah mulai bagaimana inventory stok itu bisa dikontrol, tersedia. Artinya kebutuhan pangan bulan Juni berapa juta ton? Nah, itu sudah bisa dikontrol seperti zaman dulu. Artinya ada inventory stock. Nah, sehingga tidak boleh lagi stok itu di Jawa Barat misalnya dengan di Papua berbeda. Nah, contoh, jangankan pangan ya. Bensin sekarang di era Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf Amin bisa dikontrol dengan satu harga. Ah, itu luar biasa. Jadi kalau dulu bensin di Jawa itu harganya 7.500 per liter, di Papua bisa 15.000 sampai 20.000 per liter. Nah, sekarang one price, satu harga. Apa dampaknya? Dampaknya adalah kebutuhan ekonomi dan harga-harga barang tercukupi. Dan harga barang juga sama relatif. Pemerataan itu relatif sama. Misalnya apa? Misalnya nih, kalau kita ngobrol yang paling pokok, kalau kita membeli beras atau gula atau minyak goreng 1 liter di Jawa harganya 15.000, sama di Papua juga 15.000. Nah, ini maksudnya jadi nanti ke depan kita memastikan bahwa kebutuhan stok kita misalnya 3 juta ton untuk tahun 2021, maka harus dipenuhi minimal 2/3 kita sendiri dari petani kita. FKDB misalnya diberdayakan, bagaimana caranya? Nah, bisa dikait misalnya dengan program Pak Harkam tadi, ya kan? Nah, ini semua lapisan masyarakat digairahkan untuk ditumbuhkan, kita dorong. Pemerintah ini kan supporting nih. Nah, itu saya kira ke depan supporting dan memberikan stimulus dan memberikan harapan serta memberikan treatment supaya masyarakat bergairah. Nanti saya akan ke Pak Zaki. Tadi Pak Zaki mengatakan ada bentuk edukasi dari FKDB yang diberikan kepada para petani. Bahkan FKDB sendiri punya program namanya FKDB on Farm dan kabarnya juga punya jargon bersama FKDB Petani Untung. Apa yang disebut dengan program tersebut dan jargonnya itu apa? Kira-kira realisasinya seperti apa gitu Pak? Pada pelaksanaan di lapangan, FKDB ini komitmen terhadap edukasi masyarakat, dibuat satu ekosistem sehingga dibikin kebiasaan para petani ini sehingga memenuhi satu standar minimal produksi, ya, di mana rataan produksi di Indonesia saat ini masih di bawah angka 6 ton per hektar, sehingga FKDB ini mentargetkan seluruh binaan-binaan
dari pertanian khususnya padi ini di angka 8 ton per hektar pada sawah-sawah yang produktif ya, yang sawah-sawah yang standar itu 8 ton. Sehingga dengan 8 ton ini sudah dipastikan petani akan untung seperti itu. Kemudian yang kedua, jargon petani untung memang harus untung karena ini membuat satu ekosistem, dan apabila tidak untung dia tidak akan tumbuh ekonomi. Nah, apabila untung ini akan tumbuh ekonomi, sehingga FKDB sangat yakin betul dengan tool yang dimilikinya, petani-petani ini akan kita tingkatkan produktivitasnya sekurang-kurangnya 30% dari saat ini produksi, seperti itu saya kira. Oke, jadi edukasi yang diberikan kepada para petani ini justru bertujuan untuk meningkatkan kapasitas petani dan pada akhirnya adalah meningkatkan produksi pertanian atau pangan para petani, begitu ya Pak ya? Yang disebut untung itu tadi untung, karena tidak mungkin rugi kalau kita terus meningkatkan kapasitas begitu ya. Oke, saya ingin ke Pak Agus. Pak Agus masih bersama kami? Ya, masih Mas. Baik. Pak Agus, bagaimana upaya yang dilakukan oleh Baharkam untuk bisa memaksimalkan sejumlah program? Tadi yang Bapak Agus sebutkan ada program yang dilakukan Baharkam untuk bisa memastikan ekosistem keamanan termasuk juga ruang lingkup pangan ini bisa aman dan terkendali. Apa sinergi yang dilakukan begitu Pak? Termasuk juga mungkin dengan Kepala Kesatuan Wilayah, baik Kapolda, Kapolres, Kapolsek, bagaimana realisasinya Pak? Indonesia ini kan memiliki luas daratan hampir 1.922.570 meter kilometer persegi. Kemudian luas perairannya 3 juta lebih. Kemudian kalau kita melihat Vietnam yang luas daratannya hanya 310.070 meter persegi. Kemudian mereka mampu mengekspor beras dan kebutuhan pokok lainnya. Tentunya kita sebagai bangsa kalau dalam berbagai kesempatan kan kita diajak oleh Bapak Kapolri ini untuk mendampingi pada saat ratas. Keinginan Bapak Presiden kalau saya mengikuti ratas itu adalah kalau bisa, kalau memang stok pangan kita cukup, tidak perlu kita impor. Tentunya dengan kita melihat bahwa luasan wilayah kita, banyak sekali lahan-lahan yang tidak dimanfaatkan secara optimal, tentunya kita bisa mendorong kepada pemerintah daerah, dalam hal ini melalui Bapak Kapolda, kemudian para Kapolres. Intinya begini, bahwa kita bisa datang dari planet mana saja, kita bisa datang dari partai mana saja, tapi menyadarkan kepada mereka bahwa mereka itu adalah kepanjangan tangan pemerintah yang tugasnya adalah sebagian atau salah satunya bukan hanya membangun tapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tentunya bisa kita lakukan, misalnya para Kapolres misalnya 10 hektar, misalnya Pak Dandim nanti 10 hektar, memanfaatkan lahan yang ada di wilayah yang tidak dimanfaatkan untuk pertanian sesuai dengan musim tanam. Kalau musim hujan ya tanam padi, kalau musim kemarau tanam palawija. Artinya dua lembaga yang memiliki struktur cukup rentang kendalinya cukup panjang, dan ini satu komando tentunya bisa dimanfaatkan untuk membantu mewujudkan ketahanan pangan. Dengan bekerja sama tentunya dengan pemerintah daerah, BUMN yang ada di daerah, kemudian CSR dari para pelaku usaha yang sukses di daerah itu, tentunya ini akan bisa didorong untuk memberikan kontribusi bagi upaya untuk membangkit dan mengembangkan sektor pertanian, khususnya untuk upaya mewujudkan ketahanan pangan di wilayah Indonesia. Saya rasa begitu. Baik, terima kasih Pak Agus. Saya ingin ke Pak Ihsan. Pak Ihsan, sepertinya saat ini masyarakat didorong untuk bisa memenuhi kebutuhan pangan secara swadaya karena banyak potensi juga di daerah yang bisa dimanfaatkan begitu ya. Namun di tengah pandemi COVID-19 tentu masyarakat terdampak tidak bisa berbuat banyak Pak dengan segala keterbatasan lahan seperti di masyarakat di perkotaan begitu, di Jakarta dan lain sebagainya. Apa langkah konkret yang bisa dilakukan pemerintah untuk bisa menjamin pangan masyarakat yang terdampak yang tidak bisa memaksimalkan lahan karena mungkin tidak punya begitu, apa yang dilakukan Pak? Saya kemarin ke beberapa daerah
di Jawa Barat itu sudah konkret program yang dilaksanakan pemerintah. Misalnya saat ini kan sedang masuk musim tanam. Nah, dicek memang kebutuhan benih itu sudah disiapkan. Satu hektar, ya, satu bau misalnya kalau di sana ya, itu diberikan 15 kilogram benih. Nah, jadi tinggal perkaliannya. Kemudian juga pupuk itu tersedia. Ada pupuk yang namanya pupuk subsidi, yang warnanya agak kuning-kuning merah, kemerahan. Itu harganya sangat murah, 700 sampai 900 ribu, dibanding dengan yang pupuk yang non subsidi yang harganya hampir 1.500.000. Nah, ini saya kira kesiapan pemerintah dalam rangka memberikan treatment spesial kepada petani supaya petani itu bergairah menanam, ya kan? Nah, sekarang persoalannya bagaimana kemudian edukasi yang dilakukan tadi termasuk oleh pemerintah dan masyarakat seperti Pak Zaki ke masyarakat supaya tadi memaksimalkan, kata Pak Agus tadi, memaksimalkan pekarangan kita, halaman kita, tanah kita yang selama ini dibiarkan tidak tertanam. Nah, untuk palawija, untuk umbi-umbian, kacang-kacangan, termasuk untuk bahan-bahan kurkuma yang sekarang ini kemarin sempat harganya tinggi melambung karena orang menyerbu karena semua. Dipercaya sebagai instrumen memang benar itu ini ya, daya untuk tubuh ya? membantu imunitas tubuh kita, meningkatkan imunitas tubuh kita. Dan ternyata ketika kebutuhan sangat tinggi, pasokannya kan lambat, nah, sehingga langka hilang. Bukannya memang hilang, tetapi memang terbatas. Nah, sekarang sudah muncul lagi ketika orang juga sudah mengurangi konsumsi itu. Artinya kalau kemarin kita tuh meminumnya 3 hari sekali, sehari 3 kali, sekarang mungkin 2 kali. Nah, saya kira bagian-bagian terpenting ini ya, ketika masyarakat sudah bisa mencukupi kebutuhannya sendiri ya untuk sayuran, palawija, kacang-kacangan, maka kebutuhan besarnya itu kan boleh berkurang. Nah, ini yang harus terus-menerus tadi yang dimaksud dengan ekosistem tadi, yang harus terus-menerus ditumbuhkan. Pentingnya memanfaatkan halaman kita untuk sayuran, untuk kacang-kacangan, biji-bijian, umbi-umbian. Nah, ini nggak terlalu susah menanamnya. Pupuk tersedia, benih tersedia. Nah, sekarang bagaimana mengembalikan kiblat kita lagi? Ya, bukan agraris itu tertinggal, termasuk tidak. Pemenuhan bahan baku juga tadi Pak disebutkan. Pemenuhan gizi masyarakat juga. Masyarakat. Nah, karena gizi-gizian itu bukan hanya diperoleh dari yang mahal-mahal, tetapi kacang-kacangan misalnya. Kita berharap nanti bahan baku tempe tidak impor lagi begitu ya? Minimal, minimal ya dikurangi lah. Kalau sekarang itu 23%, ya ke depan 50%. Kedepannya lagi mungkin 40%, kedepannya lagi mungkin 30%, dan seterusnya. Bisa jadi kita maka kewajiban importir, kewajiban importir, Mas Oki, importir apa tadi, kedelai, itu wajib menanam. Jangan impor aja, dia wajib menanam. Kalau kamu misalnya importir nih, nanamnya impornya 1.000 ton, kamu harus tanam nih minimal 10.000 hektar atau 1.000 hektar, sehingga ada masuk impor, ada juga pasokan dari dalam, keseimbangan. Seperti penanam bawang putih, importir itu juga diwajibkan menanam bawang putih. Ini pemerintah udah bagus sebenarnya, tinggal bagaimana nih masyarakat juga ikut mengawasi, jangan semuanya pemerintah. Nah, itu. Sehingga berjalan nih. Tujuan pemerintah kan udah automatically pasti ingin mensejahterakan masyarakat. Nah, masyarakat yang ingin disejahterakan juga dia harus awas, harus waspada ketika kebijakan-kebijakan itu tidak dijalankan di daerahnya, segera menyampaikan hal itu. Nah, sehingga match gitu. Match ya. Dengan kapasitas masyarakat yang semakin baik, seperti yang edukasi yang sudah diberikan salah satunya oleh FKDB, kita berharap nanti 70% awalnya impor nih. Kita berharap 50%, kemudian ke depannya 30, 20, bahkan kita bisa ekspor begitu Pak ya. Bahkan bisa swasembada. Swasembada ya. Baik, saya ingin kembali ke Pak Agus Andrianto. Pak Agus, terakhir apa yang menjadi pesan bagi masyarakat, terutama dari Baharkam mengenai pemenuhan kebutuhan pangan bagi masyarakat di era pandemi COVID-19, Pak Agus?
Mohon izin, saya izin menyampaikan saran kepada Pak Ihsan selaku penasihat ahlinya Bapak Wakil Presiden, kemudian kepada Pak Zaki, bisa menyampaikan kepada beliau bahwa kapan kita mulai melakukan penelitian tanah-tanah di seluruh wilayah Indonesia, cocoknya ditanam apa? Di wilayah mana cocoknya ditanam apa, di wilayah mana cocoknya ditanam apa, sehingga betul-betul tanaman yang sesuai dengan lahan tanah itulah yang akan ditanam di lokasi itu, sehingga produktivitasnya menjadi lebih tinggi. Kemudian himbauan kami terkait dengan ketahanan pangan ini adalah Bapak Presiden, pemerintah dalam hal ini sudah menetapkan 9 sektor yang sudah dibuka dalam rangka untuk hidup baru atau hidup normal dengan protokol kesehatan. Ada sektor perikanan peternakan, sektor pertanian, sektor perkebunan, sektor pertambangan, sektor konstruksi, kemudian sektor perminyakan, kemudian transportasi dan logistik. Tentunya ini memberikan peluang kepada kita sekalian untuk tetap bisa hidup produktif. Namun aman COVID, tentunya ini akan bisa mengurangi dampak daripada pandemi COVID-19 ini yang akan selalu ada karena tidak akan mungkin hilang. Jadi ini pasti akan selalu ada. Mari kita beradaptasi, kita tetap produktif tapi aman COVID. Terima kasih. Baik, terima kasih Komjen Pol Dr. Andes Agus Andrianto SHMH, Kepala Baharkam Polri, sudah bergabung di TVRI malam ini. Pak Agus, selamat malam. Selamat malam, Mas Fadi. Baik, ke Pak Zaki terakhir Pak, bagaimana sinergi yang dilakukan FKDB dengan lintas sektoral? Kabarnya juga FKDB bekerja sama dengan banyak pihak, termasuk Polri juga ya. Adakah kerjasama yang sudah terwujud begitu Pak antara FKDB dengan instansi lain? Pertama-tama dengan Polri memang sudah sekian lama ya kita di lapangan, karena memang di lapangan kan ada namanya Babin Kaptipmas, ya Binmas, khususnya di Kecamatan Sungai Penyu di Air Molek, Kabupaten Inhu, Riau, itu hampir rutin Kapolsek itu datang ke kampung kita namanya Kampung Mandiri di sana di Riau. Itu hampir 1 bulan sekali itu nggak pernah absen. Ya. Kapolseknya langsung datang. Nah itu udah berlangsung bertahun-tahun ya, udah di atas 10 tahun lah kita lakukan itu. Itu secara alamiahnya seperti itu. Kemudian juga beberapa bulan terakhir juga kita sudah melakukan satu hubungan diintensifkan lagi dengan Polri dengan program di Ciganjur yang baru-baru ini, yaitu solidaritas sosial dengan Polda Metro Jaya. Alhamdulillah memanfaatkan ruang kosong di di rumah-rumah, dan alhamdulillah juga masyarakat sangat antusias seperti itu. Kemudian yang ketiga, kita panen raya di Kecamatan Gegesik, Cirebon. Dan itu juga langsung dari Baharkam. Baharkam turun langsung dari Mabes Polri datang ke sana dan nginep juga di sana. Kemudian 1 harian di sana, dan alhamdulillah respon juga sangat baik, masyarakat dan lain sebagainya. Yang ketiga dilakukan yang masih tanggal 12 kemarin ya, Juni, itu di Kota Madya Bogor yang dekat, tapi itu bukan budidaya padi, bukan budidaya pangan, tapi juga ketahanan pangan untuk asupan gizi masyarakat dalam masa pandemik ini. Gizi yang murah yaitu grand opening daripada produksi tempe higienis. Itu juga bersama-sama dengan kemudian asisten staf Suswapres bersama-sama Polri dari Baharkam juga. Insya Allah kedepannya kita akan terus menerus, karena memang FKDB adalah komitmen mendukung pemerintah 100%. Apapun yang kita kerjakan, ini adalah untuk kepentingan bangsa dan negara. Terakhir, singkat saja Pak, apa pesan bagi masyarakat kita yang saat ini mungkin kebutuhan pangannya masih perlu kita pasok selama pandemi COVID-19? Apa pesannya? Pesannya, FKDB sangat berharap bekerja sama dengan seluruh petani di seluruh Indonesia
dan FKDB juga tripartit ya, pemerintah dalam hal ini regulator, petani dan FKDB bersama-sama di lapangan membangun ketahanan pangan. Oke, Pak Ihsan, terakhir apa yang menjadi pesan dan konklusi malam ini bagi masyarakat kita saat ini? Ya, saya kira untuk pemenuhan gizi dan pemenuhan atau peningkatan imunitas kita, saatnya kita mulai berkah dari pelajaran Mrs. Corona ini, kita belajar kembali bagaimana kita memanfaatkan lahan kita yang kita miliki, apakah di samping rumah, di atas rumah, ya, atau kalau kita punya halaman rumah. Nah, ini kita bertanam sayuran, ya, kita bertanam kacang-kacangan, umbi-umbian dan sebagainya. Ini adalah salah satu bentuk perlawanan, ya, dan produktivitas masyarakat. Ya. Perlawanan maksudnya adalah melawan tadi COVID-19, ya, yang kita nggak bisa dengan pangan yang tercukupi. Tidak dengan pangan yang tercukupi, tapi dengan pangan yang tercukupi, maka asupan gizi juga cukup, dan otomatis daya tahan kita, imun kita menjadi bertambah. Nah, kalau imun kita bertambah, ini penting. Artinya ketika pun kita terjangkit, itu bisa lewat. Artinya bisa sembuh dengan secara alami. Tetapi manakala kita kurang daya imunitas kita, daya tahan tubuh kita, maka si COVID ini bisa bertahan. Baik. Nah, saya kira ini penting ya. Jadi artinya tadi apa yang disampaikan oleh Pak Agus itu sangat menarik sekali. Bagaimana hidup produktif di masa pandemi. Nah, saya kira ini penting ya. Artinya tadi yang dikerjakan oleh Pak Jaki dan masyarakat yang lain ini harus kita dorong, kita support ya. Pemerintah akan support supaya orang-orang seperti Pak Jaki ini muncul. Ya. Ya, dan ini bagian terpenting dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat. Baik. Nah, saya kira itu ya, mudah-mudahan dengan ketahanan pangan kita yang kuat, kedaulatan kita juga kuat, dan Indonesia sehat. Baik. Nah, pemerintah tentu berkewajiban memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, namun masyarakat sendiri juga didorong bisa memenuhi secara mandiri, secara swadaya masyarakat kita, karena ini juga menyangkut efisiensi dari biaya yang perlu dikeluarkan oleh masing-masing masyarakat untuk bisa memenuhi kebutuhan pangan mereka. Terima kasih Pak Dr. Haji Ihsan Abdullah SHMH sudah hadir malam ini. Sama-sama, Stafsus Wapres RI, dan juga Pak Haji Ayab Zaki SE, Ketua Umum FKDB. Tentu kita harapkan kita akan segera terbebas dari pandemi COVID-19. Amin. Kita sekarang bisa hidup dengan normal dan menata kembali semua dan produktif ya. Baik. Saya tutup Dialog Indonesia Bicara untuk malam hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya Oki Satrial. Sampai jumpa.